Shalom. Damai di hati. Apa kabar? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Kalau saya bilang hari ini selamat hari jadi, itu kepada siapa? Ya? Jemaat apa? Jemaat mula-mula. Selamat hari jadi gereja dalam dunia hari ini. Jadi Roh Kudus turun itu lahirlah gereja. Ada 120 orang percaya yang berkumpul itu. Itu permulaan gereja yang menerima kuasa Roh Kudus. Untuk baik pagi-pagi Bapak Ibu. Seandainya sore atau malam, ini berkumpul dari pagi duduk-duduk ini. Iya toh? Seandainya berkumpul duduk-duduk dari pagi sampai sore atau sampai malam, pasti so apa itu? So mabuk. Untung datangnya pagi-pagi, sehingga sindiran itu tidak tepat. Tapi kalau orang bayangkan sore baru datang, atau semalam baru datang, ya bisa bahaya juga, sindirannya betul. Tapi kalau pagi-pagi, biar tonggolojo mitara mungkin minum pagi-pagi. Betul? Siapa yang minum pagi-pagi jam 9? Ada? Adakah terada? Ada? Maksudnya minum alkohol, cap tikus. Ada? Sampai mabuk? Tapi kita rasa biar golojo metara mungkin pagi-pagi so duduk minum Oh ada juga. Itu golojo PKK itu. Seandainya ada, ya itu jangan. Pagi-pagi ini orang kerja ini ya. Jangan cuma duduk-duduk minum. Mungkin juga tuh murid-murid suka mabuk apa sehingga ketika dong begitu dong bilang dong mabuk. Itu ada pesta di Kana itu kan Yesus bikin air jadi anggur itu. Anggurnya enak sekali. Saya nonton film versi barat itu, Yesus berongge luar biasa. Di film itu, di versi itu. Murid-murid juga. Mungkin kebiasaan mereka juga mabuk-mabuk. Sehingga ada kecurigaan itu. Ya dong itu semabuk itu. Saudara-saudara yang kekasih, tetapi Simon Petrus berkata dalam ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Satu pihak mereka melihat bahwa kehadiran Roh Kudus itu aneh, tidak biasa. Yang mereka tahu kalau Roh Kudus hadir itu seperti burung merpati saat Yesus dibaptis. Yang mereka tahu Roh Kudus hadir itu seperti yang dikatakan oleh Hosea, seperti embun, dingin, kecil saja. Yang mereka tahu kalau Roh Allah, Roh Kudus hadir itu seperti angin sepoi-sepoi saja. Ya kalau kita ingat cerita Nabi Elia ya. Angin badai datang tidak ada Tuhan. Api yang datang tidak ada Tuhan. Nanti angin sepoi-sepoi.
baru Tuhan ada di situ. Jadi orang Yahudi pada waktu itu memikirkan kehadiran Tuhan, kehadiran Roh. Tidak mungkin seperti tiupan angin itu. Tidak mungkin seperti nyala api di atas kepala. Dan tidak mungkin ada orang yang berbahasa lain. Itu tidak biasa. Mungkin dong somabo itu. Jadi dorang klaim Roh Kudus dan Allah hadir itu bukan yang begitu. Allah hadir itu angin sepoi-sepoi. Allah hadir itu seperti merpati. Allah hadir itu seperti embun. Allah hadir itu tenang-tenang seperti Sakaria waktu berdoa, dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah kehadiran Allah dalam roh. Tapi kalau seperti berbunyi angin dan ada api di atas kepala seperti lidah, ada bahasa-bahasa yang mereka dengar, ini baru pertama ke apa ini? Jangan-jangan dong sumabo. Jadi mereka mengurung roh Allah itu di dalam apa yang mereka mengerti. Saudara-saudara, tabiat sindiran mabo itu hari ini masih banyak. Kalau dulu orang Yahudi mengatakan itu bukan kehadiran roh. Mereka mengklaim roh datang itu tenang. Roh datang itu sepoi-sepoi angin, tidak ribut. Roh datang itu embun seperti kata Hosea. Dulu begitu. Sekarang tabula balik. Kalau Roh Kudus ada itu harus seperti tiupan angin. Harus ada lidah-lidah api. Harus ada bahasa roh. Kalau tidak ada bahasa roh itu tidak ada Roh Kudus. Jadi klaimnya, kurungnya beda. Sekarang dong sindir orang yang tenang-tenang. Gereja itu tenang-tenang, terhadap Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu bla 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 baba itu baru Roh Kudus. Mereka mengklaim kehadiran Allah dalam bahasa yang demikian. Roh Kudus tidak bisa dikurung seperti itu. Amin. Dia bisa hadir dalam bentuk apapun sesuai kedaulatannya. Dia bisa hadir kepada seseorang seperti Sakaria yang berdoa, kepada beberapa orang seperti Yesus menghembuskan roh pada murid-murid saat dia bangkit, Yohanes pasal 20. Bahkan kepada sejumlah orang yang berkumpul seperti pada hari Pentakosta itu 120 orang. Jadi kehadirannya tergantung kepada kedaulatannya. Kita tidak bisa mengklaim dan mengatakan di sini ada Roh Kudus, di gereja itu tidak ada Roh Kudus, karena di sana tidak ada bahasa roh. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita perhatikan catatan Kisah Rasul, bahasa yang ada pada waktu itu bahasa manusia. Para murid mengucapkan bunyi dalam bahasa yang mereka mengerti. Orang-orang dari seluruh dunia pada waktu itu mengerti dalam bahasa mereka. Bahasa manusia yang mereka mengerti. Bukan bahasa roh yang sering diklaim itu. Nah, karena itu Bapak Ibu, hal ini harus menjadi materi ajar bagi anak-anak kita. Juga termasuk kita. Supaya jangan gampang dipengaruhi. Yang saat Pentakosta itu bahasa manusia. Bahasa yang dimengerti manusia. Apa gunanya Tuhan menggunakan seseorang mengatakan bahasa yang tidak dimengerti? Ada yang tahu bahasa begitu yang tidak dimengerti itu? Beraba dada krogodogodogodo. Untuk apa Tuhan pakai bahasa itu yang tidak dimengerti orang?
maksudnya tidak akan tersampaikan. Tuhan memakai bahasa manusia untuk menyampaikan kehendaknya. Karena itu pada saat mereka bangun Menara Babel di Kejadian pasal 11, ingin melawan Tuhan, Tuhan datang mengacaukan bahasa mereka. Tapi di saat ketuangan Roh Kudus, Tuhan memakai bahasa manusia untuk menyampaikan kebenaran. Sekarang apa tanda bahwa kita dikuasai oleh Roh Kudus? Mari kita baca Galatia pasal 5 tadi. Khusus ayat 22. Tetapi buah roh, tanda-tanda Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu tanda kita dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang di luar tanda-tanda itu, lalu mengatakan saya dipimpin oleh Roh Kudus, firman Tuhan mengatakan foya, bohong. Ini tanda-tandanya yang jelas bahwa kita sedang dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukalah hati kita. Terimalah kehadiran Roh Kudus. Ia bisa hadir dalam bentuk apapun. Kita tidak bisa mengklaim satu model kehadiran Roh Kudus. Dia bisa hadir dalam berbagai bentuk. Dan tanda-tanda bahwa kita dikuasai Roh Kudus. Kita punya kasih, kesetiaan, kesabaran, ketabahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Intinya adalah hidup dalam kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.